Kita akan buka Alkitab kita di 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-17, lalu kemudian ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saya memberikan tema khotbah hari ini, Allah memberikan apa yang kita minta kepadanya. Amin. Allah memberikan apa yang kita minta kepadanya. Satu fakta yang luar biasa, Hana telah mengalami pemberian Allah ketika Hana bersungguh-sungguh berdoa meminta apa yang menjadi kerinduannya. Dan di dalam permintaan itu Allah memberikan kepada Hana. Itulah kita melihat firman Tuhan di ayat yang ke-17, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Allah memberikan apa yang kita minta kepadanya karena Allah berkuasa melakukan semuanya. Mengapa Hana harus datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan? Karena hanya Tuhan yang bisa menjawab di dalam setiap permintaannya. Hanya Allah yang bisa melakukan semuanya itu. Itu makanya Hana dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, meminta, memohon belas kasihan Tuhan agar kerinduan untuk mendapatkan seorang anak diberikan kepada Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, kita akan membahas ada 3 hal, ya. Ada 3 hal yang menjadi renungan kita saat ini. Ya. Pertama, selalu meminta kepada Tuhan. Amin. Yang pertama, selalu meminta kepada Tuhan. Kalau kita selalu minta kepada manusia, itu ada batasnya. Selalu minta kepada Tuhan, kita juga pasti perasaan. Meminta kepada manusia pasti kita perasaan. Saya tiap hari datang minta terus kepada jemaat atau kepada pacar contoh. Minta terus, minta terus, minta terus. Lama-lama saya juga punya perasaan. Amin. Masa kita jadi tukang minta-minta. Minta 1 kali tidak apa-apa. Minta 2 kali tidak apa-apa. Minta 3 kali sampai ke 4 kali pasti kita punya perasaan. Dan mungkin saja orang yang kita minta dia akan omong-omong, ini orang tukang minta-minta. Betul ke tidak? Itu pasti akan terjadi. Kita diomongin karena tukang minta-minta. Tetapi minta kepada Tuhan bagi orang percaya adalah satu hal yang wajar. Amin. Minta yang paling tepat hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan semua umat datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang punya semuanya. Segala sesuatu itu adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, kuasa Tuhan. Maka kalau kita mau mendapatkan sesuatu, kita perlu datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kenapa kita perlu datang kepada Tuhan? Kenapa kita perlu minta kepada Tuhan? Karena Tuhan itu tidak pernah terbatas untuk menjawab setiap permintaan kita. Itu makanya Imam Eli mengatakan apa?
pulanglah. Allah akan menjawab setiap permintaanmu itu. Dan terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Imam Eli. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, jangan malu-malu, jangan istilahnya punya perasaan, jangan sungkam-sungkam, datang pada Tuhan, ya, meminta pada Tuhan, karena Tuhan memberikan janji, setiap yang meminta akan diberi. Amin. Tuhan mau supaya setiap kita orang-orang percaya minta kepada Tuhan dengan tidak pernah berhenti. Kadang-kadang orang minta kepada Tuhan, kalau satu hari belum dapat jawaban, dia perasaan dia mulai lemah, ya, dia mulai tawar, ya. Dia pikir, aduh, ini kok doa saya Tuhan belum jawab. Tuhan mau supaya kita terus minta, ya, berdoa, meminta kepada Tuhan, ya. Kita lihat di dalam Injil Matius, ya, Injil Matius pasal 9 ayat 22 sampai ayat yang ke-36. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Mereka, ya, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka terlelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya, Tuhan yang punya hati yang tergerak untuk menolong kita. Tuhan yang punya hati yang tergerak untuk menjawab setiap pergumulan kita, di dalam setiap persoalan kita, di dalam setiap kerinduan kita, di dalam setiap kebutuhan kita. Ketika kita datang pada Dia, Dia akan menjawab kita. Amin. Dia menjawab kita. Kadang kita tidak minta pun Tuhan sudah tahu. Tuhan tahu siapa kita. Kalau kita sungguh-sungguh datang pada Dia, Dia akan melihat dari situasi, keadaan, kondisi kehidupan kita. Dia tahu. Dia akan memberikan apa yang kita tidak pernah pikirkan, itu yang Tuhan lakukan. Itulah Allah kita, ya. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita perlu suka minta kepada Tuhan, suka datang kepada Tuhan, ya. Di Matius 7 ayat yang ke-7 dan 8. Injil Matius 7 ayat 7 dan 8, 1-3. Mintalah maka akan diberikannya kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Berikan mulai bagi Tuhan Yesus. Mulai hari ini belajar dengan sungguh-sungguh, belajar minta kepada Tuhan. Karena Bapa kita di sorga, Bapa yang punya segala-galanya untuk memberikan apa yang menjadi kerinduan kita, untuk memberikan apa yang menjadi permintaan kita. Kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena orang yang meminta pasti mendapat. Amin. Pasti diberi kalau kita minta dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Belajar minta, ya, belajar minta kepada Tuhan dengan tidak pernah lelah, tidak pernah lemah, tidak pernah tawar. Minta terus, ya. Minta kepada Tuhan jangan 1 kali 2 kali, tapi setiap hari selama hidup kita yang masih ada, kita harus meminta pada Tuhan. Karena setiap orang yang meminta pasti akan menerima. Amin. Kita minta kepada manusia terbatas, kita minta kepada Tuhan tidak pernah ada terbatas. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jika kamu di dalam aku dan firman itu ada dalam kamu, mintalah apa saja. Amin. Minta apa saja. Apa saja. Bagi Tuhan itu tidak ada yang terbatas. Apa saja kamu akan menerimanya. Itu adalah janji Allah. Janji Allah bagi orang percaya, minta apa saja kepada Tuhan, jangan minta pada manusia. Tapi kalau kita minta pada Bapa di sorga, Bapa itu punya kuasa untuk memberikan apa yang kita minta. Jadi jangan pernah lemah-lemah. Nomor satukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka Dia juga akan memberikan apa yang menjadi permintaan kita. Ya.
Itu pertama. Yang kedua, berani kembali kepada Tuhan dan sampaikan, inilah aku, Tuhan yang pernah datang di hadapanmu. Ini harus berani seperti Hana. Amin. Berani datang kembali pada Tuhan. Banyak orang ya datang pada Tuhan, minta pada Tuhan, setelah Tuhan beri ya apa yang menjadi kerinduannya, dia lari jauh daripada Tuhan. Tapi beda Hana. Hana adalah orang yang beda. Ketika dia minta pada Tuhan, ketika Tuhan memberikan apa yang menjadi permintaannya, dia kembali kepada Tuhan. Amin. Kita lihat di ayat yang ke ayat yang ke-26. Ayat 26 tadi. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara Tuanku, demi Tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Amin. Berani kembali. Ketika kita mendapatkan apa yang menjadi permintaan kita daripada Tuhan, kita harus kembali pada Tuhan. Ya. Ketika saya belum mengenal Tuhan, saya jauh daripada Tuhan. Tapi setelah saya mengenal Tuhan, saya mau bilang sama Tuhan, Tuhan, saya beri hidup ini semuanya bagi Tuhan. Saya berikan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Ini aku Tuhan. Bahkan hidup saya Tuhan. Seperti Hana. Ketika dia menerima berkat Allah, maka dia kembali tunjukkan pada Allah, inilah aku Tuhan. Akulah orang yang datang kepadamu. Akulah orang yang meminta padamu, dan akulah orang yang sudah menerima berkat daripadamu. Aku kembali kepada Tuhan. Amin. Jangan sampai kita jauh daripada Tuhan. Banyak orang berusaha untuk menjauhkan diri daripada Tuhan setelah dia mendapatkan berkat dari Tuhan. Tuhan bilang apa? Aku yang memberi, aku yang mengambil. Yang membuat kaya Tuhan, yang membuat miskin juga Tuhan. Amin. Yang membuat orang miskin itu siapa? Itu Tuhan. Yang membuat orang kaya juga Tuhan. Orang yang tidak kenal dibuatnya Tuhan sekejap menjadi orang terkenal, itu Tuhan. Orang yang hebat, orang yang disegani, orang yang dihormati, Tuhan bisa membuat hanya sekejap dia tidak menjadi orang yang terhormat. Dia menjadi orang yang hina. Ini ingat baik. Inilah Tuhan kita. Dia punya kuasa, saudaraku. Seorang anak kecil umur 7 tahun, baru kelas 2 SD, hanya sekejap Tuhan bisa membuat orang terkenal. Amin. Tuhan bisa membuat Nono terkenal, bukan hanya di Indonesia, tapi dunia. Itulah kehebatan Allah. Allah berkuasa untuk membuat segala sesuatu terjadi. Tuhan juga membuat orang yang hebat, orang yang terkenal, ya, orang yang dibangga-banggakan. Tuhan bisa membuat sekejap menjadi orang yang paling hina. Amin. Itulah Tuhan. Oleh sebab itu Hana menyadari bahwa ketika dia minta apa yang dia inginkan, setelah diberikan sama Tuhan, maka dia kembali menyerahkan diri pada Tuhan. Dia berani kembali, dia mengakui bahwa akulah Tuhan yang datang pada Tuhan. Aku yang sudah menerima berkat Allah. Aku mau kembali pada Tuhan. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan seumur hidup kita. Amin. Sudah mendapatkan kebaikan Allah, berani menyerahkan diri sepenuhnya bagi Tuhan. Amin. Menyerahkan semuanya. Ini hidup saya Tuhan, sepenuhnya saya beri kepada Tuhan. Kita lihat di ayat yang 26. Ya, 20 ya. Ayat yang 28. 1, 3. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan, lalu sujud menyembah Dia di sana, menyembah kepada Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Menyerahkan, saudaraku. Ketika kita mengenal Tuhan, kita menerima dari Tuhan, kita berani menyerahkan diri penuh bagi Tuhan. Terserah hidup saya ini, Tuhan mau buat apa. Amin. Tuhan mau buat apa hidup saya ini, saya siap memberikan semua bagi Tuhan. Ketika kita berani menyerahkan diri kita penuh pada Tuhan, Tuhan akan pakai kita. Amin. Tuhan akan pakai kita. Kenapa?
Tuhan berkuasa mengubah segala sesuatu. Tadi pagi kita masih baca firman Tuhan. Ya, Tuhan bisa mengubah hati Saul hanya sekedar sekejap. Dia diubahkan Tuhan menjadi hati yang lain daripada manusia yang lain. Amin. Itu Allah kita. Kenapa kita perlu memberikan seluruh hidup kita pada Tuhan? Karena Allah kita Allah yang berkuasa mengubah setiap kehidupan kita. Kita perlu memberikan seluruh hidup kita pada Tuhan. Tuhan mau pakai kita sesuai dengan rencananya. Tuhan mau pakai kita sesuai dengan kehendaknya. Amin. Saudaraku, jangan lelah untuk meminta kepada Tuhan. Ya, Tuhan sedang membuktikan ketika kita tidak pernah lelah meminta. Kita tidak pernah putus asa meminta, saudaraku. Ya, Tuhan sedang membuktikan di tengah-tengah jemaat kecil ini bahwa ternyata orang boleh membanggakan karena dia banyak orang, tapi kita bangga kalau kita punya iman. Amin. Punya iman. Kita perlu sungguh-sungguh dalam dia. Ya, saya selalu bersaksi pembangunan gedung gereja ini, saudaraku. Setiap hari saya peluk tiang beton, saya peluk tiang saudaraku, saya peluk tiang, saya berdoa seluruh tiang-tiang ini. Itu setiap hari, saudaraku. Lama-lama kawat-kawat sudah karat, sudah lepas semua, besi beton berat dia jatuh. Saya harus angkat kembali, saya harus tongkat kembali, saudaraku. Saya berdoa terus, saudaraku. Dan banyak rumput-rumput tali mulai belit. Saya bersihkan semua, saya tarik semua, saya peluk tiang, saya berdoa, Tuhan tolong Bapak. Jawab Tuhan, jawab Tuhan, jawab Tuhan. Saudara, bukan 1 hari, bukan 1 bulan, tapi 7 tahun, saudaraku. Amin. Ini kesaksian, dan itu harus menjadi kesaksian. Kita bisa menceritakan bahwa tidak pernah lemah kita berdoa, tidak pernah putus asa kita minta pada Tuhan, pasti Tuhan menjawab. Amin. Jadi Tuhan cuma menguji hati kita. Sejauh mana engkau datang pada Tuhan, sejauh mana engkau sungguh-sungguh pada Tuhan, sejauh mana engkau mau sungguh-sungguh minta pada Tuhan. Seperti Hana. Permintaan Hana dianggap seperti perempuan mabuk, saudara. Ketika Hana berdoa dengan mulut komet-kamet, maka Eli bilang, Hana mabuk oleh anggur. Mungkin saat ini permintaan kita orang menganggap mabuk, orang menganggap sepertinya tidak jelas, tapi bagi Tuhan itu jelas. Amin. Tuhan mendengar setiap kita. Dan selama 7 tahun, saudaraku, tepat 2021 Tuhan menjawab sampai hari ini. Amin. Sampai hari ini. Itu artinya Tuhan akan membuktikan bahwa Dia Allah yang berkuasa. Dia berkuasa menjawab setiap permintaan kita. Dia berkuasa melakukan segala perkara-perkara yang besar. Dia membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Allah yang mengasihi orang percaya. Allah mengasihi umat pilihannya. Ketika Dia memilih kita untuk melakukan pekerjaannya, maka Dia sendiri berkuasa untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Jadi hari ini firman Tuhan yang singkat ini, saya mau sampaikan bahwa jangan pernah lemah untuk selalu meminta pada Tuhan. Amin. Minta pada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita minta, Dia akan memberikan apa yang menjadi permintaan kita. Kalau Allah membuktikan, ya, ketika Hana berdoa dan Tuhan memberikan apa yang menjadi kerinduannya, dan anak yang diserahkan kepada Imam Eli, seorang anak yang diminta dengan penuh tangisan air mata, tapi dia tidak segan-segan menyerahkan kepada Tuhan seumur hidupnya. Apa yang dipakai Tuhan? Amin. Kira-kira anak itu besar jadi apa? Lanjut daripada anak itu jadi apa? Jadi seorang nabi Allah. Amin. Jadi seorang penlihat yang hebat. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan, Tuhan pun akan pakai hidup kita seperti Tuhan pakai Samuel. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin firman Tuhan.